Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sistem pemungutan pajak beserta dasar hukumnya. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 6, yaitu Alzena Primavera dengan NIM 040202000189. Yang kedua yaitu Andini Hairunisa dengan NIM 040202000148. Yang ketiga yaitu Muhaimin Ahmad dengan NIM 040202000549. Kita masuk pada materi yaitu sistem pemungutan pajak di Indonesia. Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, mengatur pengertian pajak sebagai suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Di dalam pajak terdapat beberapa penjelasan mengenai perpajakan. Salah satunya yaitu sistem perpajakan. Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan agar dapat masuk ke kas negara. Sistem pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Di Indonesia berlaku tiga jenis sistem pemungutan pajak, yakni self-assessment system, yang kedua yaitu official assessment system, yang ketiga yaitu withholding assessment system. Yang pertama yaitu self-assessment system. Self-assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku. Self-assessment system dapat kita lihat dalam pasal 12 Undang-Undang KUP yang pada ayat 1 menyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Adapun ciri-ciri dari sistem self-assessment tersebut yaitu yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak. Yang kedua yaitu wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Yang ketiga yaitu fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi atau fiskus pasif. Aparat pajak atau fiskus hanya bertugas memberi penyuluhan, penerangan, pengawasan, maupun sebagai verifikator. Untuk menyukseskan sistem ini dibutuhkan beberapa prasyarat wajib pajak, antara lain yang pertama yaitu kesadaran wajib pajak atau task consequences. Yang kedua yaitu kejujuran wajib pajak. Yang ketiga yaitu kemauan membayar pajak dari wajib pajak. Yang keempat yaitu kedisiplinan wajib pajak. Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, sekalipun wajib pajak sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan sistem self-assessment, bukan berarti wajib pajak tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan. Artinya, pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak apabila diketahui wajib pajak tidak benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem ini biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Contoh dari sistem ini adalah jenis pajak PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPH atau pajak penghasilan. Sistem ini sudah diterapkan dan mulai diberlakukan setelah masa reformasi pajak di tahun 1983. Kelebihan dari self-assessment system ialah wajib pajak dapat menentukan, menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus ia bayarkan. Sedangkan kelemahan dari self-assessment system ialah masih minimnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayarkan pajak terhutangnya yang dapat dilihat dari banyak masyarakat yang enggan untuk memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP ataupun melaporkan surat pemberitahuan SPT. Yang kedua yaitu official assessment yang akan dijelaskan oleh Andini Hairunisa. Andini Hairunisa, dipersilakan.
Baik, official assessment system. Suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Dengan sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak. Adapun ciri-ciri dari official assessment system yaitu wewenang untuk menentukan besarnya piutang ada pada Fiskus atau Fiskus aktif, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Lanjut. Apabila hal ini dikaitkan dengan ajaran tentang timbulnya hutang pajak, menurut ajaran formal, artinya hutang pajak timbul apabila sudah ada surat ketetapan pajak atau SKP dari Fiskus. Penerapan sistem ini pun ditujukan kepada wajib pajak yang dinilai belum mampu diberi tanggung jawab penuh untuk menghitung dan menetapkan besaran pajak. Sistem pun akan berhasil jika petugas memenuhi ketentuan standar dan kebutuhan secara kualitas, kuantitas, serta integritas. Contoh sistem pemungutan pajak yang satu ini yakni dalam pelunasan pajak bumi bangunan atau PBB maupun jenis pajak daerah lainnya. Kelebihan dari sistem ini yaitu pajak akan dibayar lebih teratur karena aparat pajak yang akan menghitung jumlah pajak dan juga menagihnya kepada wajib pajak sehingga sulit bagi wajib pajak untuk menghindari pajak. Kelemahan sistem ini adalah besarnya pajak terutang hanya dapat diketahui setelah petugas pajak menghitungnya dan besarnya pajak ditentukan oleh pemerintah sepenuhnya. Yang ketiga yaitu withholding system yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ahmad. Pada Muhammad Ahmad, persilahkan. Withholding system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus. Pada sistem ini, Fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanyalah bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Contoh pihak ketiga yang dimaksud dalam sistem ini misalnya konsultan pajak, akuntan publik, wajib pemungut atau wajib potong dan sebagainya. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 PPh pasal 22 PPh pasal 23 PPh final pasal 4 ayat 2 dan pajak pertambahan nilai adalah jenis-jenis pengenaan pajak yang diterapkan menggunakan withholding system. Sistem withholding tax ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya ketepatan waktu penyetoran, kemudahan, kesederhanaan, dan biaya pemungutan pajak yang lebih murah atau BPPK Kemenkeu. Itulah tadi penjelasan hasil diskusi kami dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.